Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menggunakan kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami, agar dapat mengatasi setiap kesulitan dan cobaan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah kisah Yusuf anak Bapa Yakub yang telah dijual ke Mesir oleh kakaknya, dijadikan budak belian. Oh kasihan, tetapi Tuhan menolong di perantauan. Saat musim kemarau panjang telah datang, di mana-mana terjadilah kelaparan. Saudara Yusuf mengungsi ke tanah Mesir. Justru di sanalah Yusuf yang menolongnya. Dari lagu tadi, kita mengetahui kisah hidup Yusuf. Ia kesayangan ayahnya, yaitu Bapak Yakub. Namun, saudara-saudara Yusuf yang lain merasa cemburu, iri terhadap kasih sayang yang diberikan ayah kepada Yusuf. Yusuf juga sempat dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian mereka pun menjual Yusuf kepada orang Mesir. Malangnya, di Mesir ada orang yang tidak menyukai Yusuf. Ia kemudian berkata-kata tentang hal yang salah, yang buruk tentang Yusuf, dan berhasil memasukkan Yusuf ke penjara. Dalam penjara, Yusuf memiliki teman, yaitu tukang roti dan juru minum istana yang dihukum penjara juga. Yusuf adalah seorang yang ahli mengartikan atau menafsirkan mimpi. Mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun,
Maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Suatu ketika, Raja Firaun bermimpi, dan ia sangat gelisah karena Raja Firaun tidak tahu arti dari mimpinya. Nah, mimpi inilah yang kemudian membebaskan Yusuf dari penjara dan membuat Yusuf menjadi dipercaya oleh Raja Firaun. Raja Firaun bermimpi, ia melihat 7 ekor lembu yang gemuk. Tapi kemudian datanglah 7 ekor lembu yang kurus. 7 ekor lembu yang kurus ini kemudian memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Lalu Raja Firaun bermimpi lagi. Ia melihat 7 bulir gandum yang gemuk. Namun kemudian muncul 7 bulir gandum yang kurus. Hal yang sama terjadi. 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Yusuf mengartikan 7 lembu dan 7 bulir gandum yang gemuk itu melambangkan 7 tahun berkelimpahan makanan. Jadi di Mesir selama 7 tahun akan ada hasil panen atau hasil makanan yang berkecukupan. Namun 7 lembu dan 7 bulir gandum yang kurus tadi melambangkan 7 tahun bencana kelaparan. Nah, setelah 7 tahun berkelimpahan makanan, datang 7 tahun bencana kelaparan. Setelah Raja Firaun mendengarkan tafsiran atau arti mimpinya ini, ia kemudian memerintahkan semua bawahannya untuk menyimpan makanan sebagai cadangan 7 tahun bencana kelaparan. Yusuf pun kemudian menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Raja Firaun. Firaun melihat bahwa Yusuf merupakan orang yang pandai dan bijaksana. Firaun kemudian menunjuk Yusuf untuk menjadi penguasa di negeri Mesir untuk mengurus pangan rakyat. Yusuf mulai bekerja dengan giat. Ia juga memerintahkan rakyat untuk membangun gudang-gudang tempat menyimpan bahan makanan. Di Mesir, orang-orang sudah menyiapkan bahan pangan sebelum bencana kelaparan datang. Namun, di tempat saudara-saudara Yusuf dan bapak Yusuf tinggal, mereka tidak tahu apa-apa, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan. Mereka kemudian datang ke Mesir untuk mencari makanan yang bisa mereka beli. Nah, meski saudara Yusuf pernah berlaku kurang baik terhadap Yusuf, yaitu menjualnya ke orang Mesir, namun Yusuf tetap mencintai, tetap mengasihi saudara-saudaranya. Terlebih ia mencintai ayahnya dan adik bungsunya, yaitu Benjamin. Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya. Kesulitan dan cobaan dapat membuat kita gagal meraih cita-cita. Namun, kesulitan dan cobaan dapat kita kalahkan jika kita tabah dan terus berjuang. Tuhan selalu menyertai kita, terutama di saat kita menghadapi kesulitan atau cobaan. Berdoalah agar Tuhan memberimu kemenangan untuk meraih cita-citamu. Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Yusuf menjadi penguasa di Mesir karena begitulah rencana Tuhan. Untuk mencapai rencana Tuhan, Yusuf harus menghadapi cobaan dan penderitaan. Namun karena ia tabah dan tetap setia pada jalan Tuhan, maka Yusuf berhasil menjadi penguasa. Kita juga mengalami cobaan dan rintangan di sekolah maupun dimanapun kita berada. Namun ingat, Tuhan selalu menyertai kita.
Hadapilah setiap cobaan dengan tabah, jujur, dan tetap setia pada jalan Tuhan, seperti teladan Yusuf. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi setiap cobaan dan rintangan, untuk berhasil menggapai cita-cita kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.